Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini Kamis kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta daripada engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Nah, saudara, di bagian ini dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes itu datang kepada Yesus. Kemudian mereka minta sesuatu. Dan apa yang mereka minta adalah posisi, saudara. Nah, saudara, memang dalam beberapa Injil dituliskan, murid-murid itu seringkali bertengkar. Bertengkar karena posisi. Siapa yang lebih tinggi? Siapa paling dekat Yesus? Siapa yang nanti ketika Yesus dimuliakan mendapatkan posisi di sebelah kanan atau sebelah kiri, saudara. Dan Yesus berkata, "Kamu gak tahu apa yang kamu minta." Meskipun, saudara, Yesus tahu hati mereka, Yesus tahu pergumulan mereka, keinginan mereka. Namun, Yesus sekali lagi mau mengajar mereka. Nah, saudara, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ayat 45 dituliskan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, saudara, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara. Dan saudara, itu terlihat dengan pertanyaan Yesus kepada keinginan mereka, saudara. Nah, saudara, menarik, saudara, Yesus bukan langsung mengkat pertanyaan mereka. Meskipun itu adalah pergumulan murid-murid yang sudah tahu, saudara. Tapi Yesus seperti seorang pelayan, saudara, bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan pelayan, saudara. Saya renungkan hal ini lewat khotbah dari dosen saya. Kemarin, saudara, pergumulan tentang seorang pelayan, di mana Yesus itu mencontohkan dirinya sebagai seorang pelayan. Dan dia bukan hanya berkata-kata, saudara, tapi ia melakukannya. Saya tahu ketika di malam terakhir Yesus datang pada murid-muridnya, ia mencuci kaki murid-muridnya. Ia menjadikan dirinya pelayan mereka, saudara. Dan inilah biarlah pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, bahwa Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita, datang untuk melayani kita. Dan ia konsisten sampai akhir, saudara. Ia melayani umatnya. Karena ia mengasihi kita, karena ia sungguh peduli sama kita. Dan ia mau menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan ia ada pelayan kita. Saudara, pesan Yesus terakhir supaya murid-muridnya itu kembali mengikuti dia, Sang Guru dan Tuhan itu, untuk melayani manusia. Saling melayani, saling mengasihi. Itulah perintah dia di malam terakhir, saudara. Dan kita tahu, saudara, akhirnya Yakobus dan Yohanes mengerti hal itu.
Karena pada waktu itu mereka nggak ngerti saudara apa yang mereka minta saudara. Namun Yohanes kita tahu dia akhirnya menjadi martir terakhir. Dan Yakobus adalah martir yang pertama. Saudara, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bahwa kita dipanggil Tuhan untuk saling melayani, saling mengasihi. Sama seperti guru dan Tuhan kita. Tidak ada murid yang lebih tinggi daripada gurunya. Guru kita adalah pelayan. Dan mari kita juga saling melayani. Melayani seperti Kristus melayani. Merendahkan hati, merendahkan diri. Seperti Kristus dan untuk Kristus, demi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Yesus pun dengan kerenahan hatinya bertanya kepada murid-muridnya ini, melayani mereka, melayani ketidaktahuan mereka, melayani ambisi mereka, dalam tanda kutip mengajar mereka untuk boleh mengerti jalan Tuhan, jalan salib itu. Saudara, biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, apapun posisinya, pengurus majelis, diaken, ataupun aktivis, pelayan, mari kita lihat diri kita dan lihat juru selamat dan Tuhan kita. Saudara, biarlah dalam segala jabatan itu, saudara, kita bukan mengejar kuasa, kita bukan mengejar nama, namun kita mau melayani Tuhan kita dengan mengasihi sesama kita dan melayani mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami kembali diingatkan akan tugas dan panggilan kami, Tuhan. Dalam kehidupan kami bergereja ataupun kehidupan kami di dunia ini, biarlah kami boleh mengikut Engkau ya Tuhan, Raja Tuhan yang melayani. Dan biarlah Tuhan mengingatkan kami akan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya ketika Ia melayani dan mengajar mereka. Biarlah kami pun boleh mengajukan pertanyaan yang sama. Karena kami sadar, kami tahu, kami hamba-Mu, kami ini adalah murid-murid-Mu. Tolong kami Tuhan, rendah hati, apapun tugas kami sekarang, apapun panggilan kami sekarang, biarlah kami boleh setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami, berkati kami dan tuntunlah kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.